Selamat datang di Dongeng Pengantar Tidur. Tempat kita akan menyelami kisah-kisah nyata yang luar biasa, yang kadang lebih aneh daripada fiksi. Hari ini saya akan membawa kalian ke Jepang untuk sebuah kisah tentang ketahanan, kecerdikan, dan keinginan yang tak terpadamkan untuk meraih kebebasan. Kita akan mengikuti jejak Yoshi Shiratori, seorang pria yang dikenal sebagai ahli melarikan diri paling legendaris. Siap-siaplah, karena cerita ini penuh liku yang tak terduga, dan saya jamin kalian tidak akan mau melewatkan bagian akhir video ini. Yoshi Shiratori lahir pada 31 Juli 1907 di Jepang, memulai hidupnya dengan sederhana sebagai pekerja toko tahu. Namun, tak lama kemudian ia beralih profesi menjadi nelayan kepiting. Sayangnya, meskipun telah berulang kali berganti pekerjaan, kemiskinan tak pernah meninggalkannya. Kesusahan ini perlahan mendorong Yoshi ke lingkaran pergaulan yang buruk, menyeretnya ke dunia perjudian dan berbagai kejahatan kecil yang tak terhindarkannya. Tanpa disadari, ia mulai masuk dalam daftar buruan polisi. Pada tahun 1936, nasib buruk menimpa Yoshi. Ia dituduh melakukan pembunuhan. Yoshi bersikeras bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia dijebak oleh sebuah geng lokal dan polisi memaksanya untuk mengaku. Namun permohonan Yoshi seolah hanya gema di ruangan kosong, tak ada yang mendengarkan. Ia akhirnya dijebloskan ke penjara Aomori. Pada masa itu, penjara-penjara di Jepang dikenal sebagai neraka dunia. Para sipir kerap menyiksa dan menganiaya para narapidana tanpa ampun. Banyak yang mencoba melarikan diri, namun tak satu pun berhasil. Tapi Yoshi, ia adalah pengecualian. Penjara Aomori memang bukan tempat yang mudah, namun Yoshi sudah tak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Selama berbulan-bulan, ia dengan cermat mengamati kebiasaan para sipir. Ia menemukan celah-celah keamanan dan menyadari bahwa ia punya waktu sekitar 15 menit untuk melarikan diri. Suatu pagi, tepat pukul 5.30, Yoshi mulai membongkar gembok selnya menggunakan sepotong kawat baja yang ia ambil dari pegangan ember di kamar mandi. Jemarinya kaku membeku karena dingin, namun setelah beberapa menit berjuang, gembok itu berhasil terbuka. Seluruh tubuhnya bergetar, campur aduk antara ketakutan dan kegembiraan. Jalan menuju kebebasan masih panjang, dengan banyak pintu terkunci di depannya. Seperti kucing yang lincah, Yoshi menghilang begitu saja dalam kegelapan. 15 menit kemudian, tepat pukul 5.45, para sipir kembali. Mereka mengintip ke dalam sel Yoshi dan mengira ia masih pulas tertidur di bawah selimut lusuhnya. Mereka tidak menyangka bahwa di bawah selimut itu tidak ada Yoshi sama sekali. Yang ada hanyalah tumpukan papan longgar yang telah ia susun rapi untuk mengelabui mereka. Baru pada keesokan paginya, kebenaran terungkap. Sirene meraung-raung memekakkan telinga di seluruh kompleks penjara. Namun Yoshi sudah lenyap tak berbekas. Sayangnya, kebebasan Yoshi tidak bertahan lama. 3 hari kemudian, ia kembali ditangkap saat mencoba mencuri makanan di sebuah rumah sakit. Yoshi kembali ke penjara dan kali ini
ia dijatuhi hukuman seumur hidup. 6 tahun kemudian, pada tahun 1942, Perang Dunia Kedua berkecamuk. Yoshi dipindahkan ke penjara di Akita. Di sini, Yoshi dijebloskan ke sel khusus yang dirancang untuk para narapidana pelarian. Sel itu sempit dengan langit-langit yang sangat tinggi. Tidak ada tempat tidur, hanya lantai beton yang dingin membeku. Keempat dindingnya dilapisi lempengan tembaga halus yang mustahil untuk dipanjat. Namun yang terburuk adalah hampir tidak ada sinar matahari yang masuk. Satu-satunya jendela adalah lubang kecil yang tertutup rapat di bagian atas. Para sipir di Akita memperlakukan Yoshi jauh lebih buruk daripada di Aomori. Mereka telah mendengar tentang pelariannya sebelumnya, sehingga mereka memutuskan untuk menyiksanya sebagai pelajaran bagi narapidana lain. Yoshi tidak hanya dipukuli, ia juga dipaksa melakukan kerja paksa sepanjang hari dan diborgol 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Semua sipir menganiaya Yoshi, kecuali satu orang, yaitu Kobayashi, kepala regu sipir. Entah Kobayashi merasa kasihan atau memiliki perasaan khusus terhadap Yoshi, tapi ia selalu bersikap baik. Kobayashi tidak pernah menyentuh Yoshi dengan kasar. Ia bahkan menunjukkan kepedulian dan sering bertanya kabar Yoshi seperti seorang teman. Ini sedikit meringankan kehidupan penjara Yoshi. Namun, Yoshi tahu bahwa ia tidak akan pernah pasrah menunggu kematian di penjara, dan ia mulai merencanakan pelarian keduanya. Suatu malam, badai yang gelap dan bergejolak. Sekitar tengah malam, seorang sipir mengintip ke sel Yoshi dan tak bisa mempercayai matanya. Sipir itu membuka pintu sel dan melihat sekeliling dengan terkejut. Yoshi telah lenyap ke udara tipis. Yang tersisa hanyalah borgol yang tergeletak di lantai. Ternyata Yoshi telah merencanakan pelarian ini sejak lama. Borgol bukanlah masalah bagi Yoshi karena ia adalah ahli kunci. Ia menemukan seutas kawat besi pendek dari kotak makanan yang dibawa kepala sipir kepadanya. Namun, masalah sebenarnya adalah bagaimana keluar dari tempat terkutuk itu. Yoshi menyadari bahwa satu-satunya lubang di langit-langit yang merupakan ventilasi memang tertutup rapat, tetapi bingkai di sekelilingnya mulai lapuk. Malam demi malam, ketika para sipir tidak mengawasi, Yoshi memanjat dinding tembaga yang licin seperti kadal. Ia mengendurkan bingkai itu sedikit demi sedikit. Setelah itu, ia akan turun kembali, memasang borgolnya lagi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah beberapa bulan, bingkai itu akhirnya benar-benar longgar. Yoshi menunggu hingga malam badai hebat untuk bertindak, karena para sipir tidak akan bisa mendengar langkah kakinya di atap. Dan begitulah, Yoshi berhasil melarikan diri dari penjara sekali lagi. Kali ini, Yoshi jauh lebih berhati-hati agar tidak tertangkap. 3 bulan kemudian, pada tanggal 18 September, kepala penjara Kobayashi sedang berada di rumah ketika mendengar ketukan pintu. Kobayashi sangat terkejut melihat Yoshi Shiratori, narapidana terkenal yang sedang buron, berdiri di depan pintunya. Meskipun kotor dan berantakan, ia tampak dalam kondisi fisik yang baik. Kobayashi membawanya masuk dan memberinya makan sambil mendengarkan apa yang ingin Yoshi sampaikan. Yoshi menceritakan bahwa satu-satunya alasan ia selalu ingin melarikan diri dari penjara adalah karena ia tidak tahan dengan perlakuan kejam dari para sipir. Kobayashi adalah satu-satunya orang yang menghormatinya dan memperlakukannya sebagai manusia.
Yoshi memohon agar Kobayashi membantunya dalam kasus tuntutan hukum terhadap ketidakadilan dan kondisi hidup yang buruk bagi para narapidana di sistem penjara Jepang. Yoshi telah memikirkannya matang-matang sebelum mendatangi rumah kepala penjara itu. Ia tidak ingin hidup bersembunyi sepanjang sisa hidupnya. Ia sangat merindukan untuk melakukan sesuatu demi mengubah kondisi hidup yang mengerikan bagi narapidana lain yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun itu berarti ia harus kembali ke penjara lagi. Lebih lagi, Yoshi percaya bahwa Kobayashi adalah pria yang baik dan akan melakukan hal yang benar, membantu semua narapidana yang menderita penyiksaan di penjara. Namun, Yoshi terlalu naif. Begitu Yoshi masuk ke kamar mandi, Kobayashi segera menelpon polisi. Dan dengan pahit, Yoshi harus kembali ke penjara sekali lagi. Kali ini, ia bersumpah tidak akan pernah lagi mempercayai siapapun. 2 kali pelarian diri dari penjara telah menjadikan nama Yoshi sebuah legenda. Surat kabar mulai memberitakan pelarian dirinya yang luar biasa, yang membuat sistem penjara Jepang menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, pihak berwenang ingin memastikan bahwa Yoshi tidak akan pernah melarikan diri lagi. Maka, mereka mengirimnya ke penjara Abashiri yang terkenal kejam di Hokkaido, bagian paling utara Jepang. Abashiri adalah penjara keamanan maksimum yang terletak di tempat terpencil dengan cuaca dingin paling ekstrim di Jepang. Penjara ini sering dikelilingi salju tebal yang menghalangi narapidana melarikan diri karena mereka hanya diberi seragam tipis. Abashiri tidak memiliki lubang ventilasi yang longgar, juga tidak ada celah 15 menit dalam jadwal patroli penjaga. Belum pernah ada yang berhasil selamat keluar dari sana, dan melarikan diri dari sini lebih sulit daripada mencapai langit. Meskipun dingin menusuk tulang, Yoshi dilemparkan ke selnya dengan pakaian musim panas. Ia dengan sombong menyatakan bahwa memborgolnya tidak akan berguna dan ia akan melarikan diri lagi. Tentu saja bukan hal yang cerdas bagi Yoshi untuk menantang para sipir seperti itu. Mereka membuat borgol besi yang sangat kokoh untuk mengikat tangannya ke belakang dan kali ini kakinya juga diborgol. Borgol ini masing-masing beratnya 20 kg dan tidak memiliki lubang kunci. Satu-satunya cara untuk melepasnya adalah dengan 2 ahli logam, bahkan mereka pun harus berjuang selama 2 jam untuk bisa melepaskan borgol itu. Para sipir juga mengurangi jatah makan yang sudah sedikit itu untuk mencegah Yoshi melarikan diri. Kali ini, Yoshi benar-benar merasakan bagaimana rasanya neraka di dunia. Setiap hari, para sipir akan memasukkan makanan melalui sebuah lubang, dan Yoshi harus merangkak untuk mengambilnya. Tangan dan kakinya yang terborgol menyebabkan Yoshi terus-menerus kesakitan, bahkan saat tidur. Namun, entah bagaimana, Yoshi berhasil melewati musim dingin. Di luar, musim semi tiba dan cuaca mulai menghangat. Suatu malam, seorang penjaga sedang mengerjakan beberapa dokumen di kantornya ketika ia mendengar suara aneh di atap. Ia tidak tahu apa itu, tetapi memutuskan untuk berpatroli guna memeriksa para narapidana. Sel pertama yang ia periksa adalah sel Yoshi. Saat melihat ke dalam, ia terkejut setengah mati. Di dalamnya tergeletak borgol tangan dan kaki seberat 20 kg yang dirancang khusus dan seharusnya membutuhkan 2 ahli untuk melepaskannya, namun Yoshi sudah menghilang.
Bel alarm segera berbunyi, tetapi semuanya sudah terlambat. Yoshi telah melarikan diri. Tapi, bagaimana ia bisa melarikan diri dari sana? Ternyata, rencananya sudah dimulai 6 bulan sebelumnya. Saat itu, Yoshi tidak memiliki kekuatan maupun alat apapun untuk membantunya melarikan diri. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah waktu dan kesabaran. Setiap hari, Yoshi menyisihkan sedikit sup miso dan memercikannya pada borgol serta celah pintu tempat makanan dimasukkan. Niatnya adalah agar kandungan garam dalam sup miso mengoksidasi sekrup dan baut, menyebabkannya berkarat dan melonggar. Setelah berbulan-bulan kegigihan, rencana ini akhirnya membuahkan hasil. Sekrup pertama pada borgol itu akhirnya longgar. Yoshi kemudian menggunakan sekrup itu sebagai obeng untuk melepaskan sekrup lainnya. Menjelang akhir musim semi, ia telah berhasil melepas borgol tangan dan kakinya sepenuhnya. Bingkai baja celah tempat makanan dimasukkan juga perlahan berkarat. Yoshi mematahkannya, membuat lubang itu lebih besar. Jatah makan yang sedikit telah membuat Yoshi hanya tinggal kulit dan tulang, tetapi lubang itu masih terlalu kecil baginya untuk melewatinya. Yoshi kemudian mematahkan sendi lengannya untuk bisa meloloskan diri melaluinya. Setelah itu, ia memanjat melalui jendela yang pecah di atap dan menghilang ke dalam kegelapan. Hingga hari ini, Yoshi adalah narapidana pertama dan satu-satunya yang berhasil melarikan diri dari Abashiri. Meskipun para penjaga cukup yakin Yoshi melarikan diri tidak berarti ia akan selamat, mereka salah besar. Ini adalah wilayah utara Hokkaido, dan satu-satunya arah yang bisa Yoshi tuju adalah ke pegunungan bersalju yang dingin membeku. Di sana, berbagai jenis binatang buas berbahaya mengintai. Namun, Yoshi berhasil bertahan hidup. Ia menemukan sebuah tambang terbengkalai di lereng gunung. Awalnya, Yoshi memetik buah beri liar dan berburu kelinci hutan untuk bertahan hidup. Namun, perlahan-lahan ia belajar cara menangkap ikan dan kepiting di sungai terdekat. Kehidupan Yoshi semakin stabil dan cukup aman. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, kesendirian dan kesedihan mulai merayapi dirinya. Setelah 2 tahun hidup terisolasi, Yoshi turun gunung menuju sebuah desa di dekat sana. Saat itulah Yoshi baru mengetahui bahwa perang telah berakhir dan Jepang telah menyerah. Hatinya dipenuhi kerinduan untuk kembali ke Aomori, mencari istri dan anak-anaknya. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Setelah berbulan-bulan, ia berhasil tiba di Sapporo. Kala itu, Yoshi sudah sangat kelelahan dan hampir mati kelaparan. Suatu hari, saat ia terhuyung-huyung, ia tiba-tiba tersentak melihat ladang tomat yang matang ranum. Rasa lapar telah mengalahkan rasa takutnya. Yoshi memutuskan untuk mencuri. Itu adalah keputusan yang salah. Petani pemilik ladang itu menemukannya dan mengejarnya. Keduanya terlibat perkelahian, dan dalam pergumulan itu, Yoshi tanpa sengaja menikam petani tersebut hingga tewas di tempat. Yoshi kembali ditangkap. Kejahatan bertambah, kali ini Yoshi dijatuhi hukuman mati, meskipun ia bersikeras bahwa ia bertindak untuk membela diri. Pada tahun 1947, Yoshi dipenjarakan untuk keempat kalinya dan dibawa ke penjara Sapporo untuk menunggu eksekusi. Kali ini, para penjaga mengawasinya 24 jam sehari.
dan lubang tempat makanan dimasukkan di sel kecilnya bahkan lebih kecil dari kepala Yoshi. Yoshi mungkin bisa melonggarkan sendinya, tetapi ia tidak mungkin melonggarkan tengkoraknya. Para penjaga begitu percaya diri hingga mereka tidak repot-repot memborgolnya. Saat itu, Yoshi sudah tampak jauh lebih tua. Tahun-tahun pelarian dan hidup nomaden telah sangat melemahkan kesehatannya. Yoshi selalu menatap langit-langit penjara yang tinggi tanpa jalan keluar, sama seperti hidupnya yang terasa tanpa harapan. Namun, pada suatu pagi, para penjaga melihat ke dalam sel dan Yoshi lagi-lagi menghilang. Bagaimana ia bisa melarikan diri lagi? Ternyata kali ini Yoshi telah menggali terowongan menggunakan mangkuk sup miso. Ia hanya menggali di malam hari dan lubang itu tersembunyi tepat di bawah tempat tidurnya. Setelah berbulan-bulan, terowongan itu berhasil menembus keluar dan Yoshi kembali berhasil melarikan diri. Pada saat ini, kisah pelarian Yoshi telah menyebar luas dan sistem penjara Jepang menjadi bahan tertawaan dalam banyak cerita. Setelah setahun menikmati kebebasan, Yoshi secara kebetulan duduk di samping seorang perwira polisi di taman. Perwira itu tiba-tiba menawarkan Yoshi sebatang rokok. Pada masa itu, rokok adalah barang yang sangat mewah di Jepang. Yoshi begitu tersentuh oleh kebaikan perwira polisi itu, sehingga ia mengakui dirinya adalah seorang narapidana yang melarikan diri dan meminta untuk menyerahkan diri. Ia ditangkap dan diadili lagi. Namun kali ini, kisah pelarian Yoshi telah menarik perhatian besar dari publik. Mahkamah Agung meninjau kembali kasus Yoshi. Mereka menyelidiki ulang kasus pembunuhan petani dan mengakui bahwa tindakan Yoshi adalah karena pembelaan diri. Terlebih lagi, selama proses pelariannya, ia tidak pernah melukai atau membunuh penjaga manapun. Oleh karena itu, pengadilan membatalkan hukuman mati dan menjatuhinya hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan melarikan diri. Yoshi dengan senang hati menerima hukuman tersebut. Pada tahun 1961, ia dibebaskan. Ia kembali ke Aomori untuk bersatu kembali dengan keluarganya, namun sayangnya istrinya telah meninggal dunia saat ia masih di penjara. Yoshi memutuskan untuk kembali menjalani kehidupan yang jujur. Ia melakukan berbagai pekerjaan serabutan untuk mencari nafkah. Yoshi meninggal dunia pada tahun 1979 setelah serangan jantung. Ia berusia 71 tahun. Kisah Yoshi Shiratori ini memang luar biasa, bukan? Sebuah cerminan kekuatan tekad manusia di tengah keterbatasan. Apa pendapat kalian tentang kisah pelarian yang penuh liku ini? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian menikmati perjalanan kisah nyata yang mendebarkan ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar channel Dongeng Pengantar Tidur bisa terus menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.